definisi Muhammadiyah. Jadi kalau berbicara tentang ini itu berbicara bagaimana kultur yang ada di kalangan kita. Kebetulan kalau berbicara di cabang Muhammadiyah Pojoknya, definisi bermuhammadiyah itu yang pertama kaitannya dengan persoalan masalah keagamaan, masalah ekonomi, dan juga kaitannya dengan urusan hal-hal dihinta dan gerakan Allah kepada masyarakat, baik itu gerakan dakwah secara pendidikan, baik itu gerakan yang secara sosial, baik itu gerakan secara ekonomi. Muhammadiyah cabang Mojokerto itu berdasarkan obrolan dan juga para pelaku dan juga para sesepuh. Tadinya itu kampung dia dari Padang, di sini itu tempat kawasan bahasa Sunda tempat Garut Bagong. Tahu nggak Garut Bagong? Tempat Garut Bagong. Dan kemudian di wilayah ini itu adalah wilayah sarangnya PKI. Baru itu di sini. Nah kemudian dulu itu para sesepuh khususnya di melihat kondisi masyarakat bahwa kepentingan dari dagang, kemudian bersentuhan dengan para penjajah khususnya di Indonesia itu terkait dengan PKI lah. Asal-muasalnya itu karena edukasi bagaimana cara menggunakan bahwa kemudian masyarakat itu sadar tidak melakukan hal-hal yang di luar. Pertama dilakukan bahwa sesuatu itu adalah dengan membuat sekolah, karena sekolah itu bagian dari salah satu cita-cita yang minimal pusat harapan mana ada salah pada hari berlaku paham dengan adanya sejarah. Kemudian menuju lahir dunia itu alasannya yang pertama Nabi Bagong masyarakat dengan paham membutuhkan masyarakat yang tidak mengenal atau berpaham dan dibikinlah sekolah pendidikan yang sekarang ini dengan masjid atau dengan Cina Taufik itu adalah tempat jika bakal Muhammadiyah berdiri pergerakannya sudah dirinci di sini. Dengan cabang Muhammadiyah ini dan menjadi tahun ini itu sebetulnya ada beberapa peristiwa. Kalau para leluhur itu ada yang mengatakan tahun 1950-an, ada yang mengatakan 1990-an. Cuma maksud Bapak di sini dua versi ini ketika disatukan itu saya kira ya perjalanan Muhammadiyah secara di sana itu bisa menghubungi kelahiran 60 atau 50 itu sesuatu yang sangat Bapak kira pandang sekarang sampai sekarang 2025 masih tetap eksis, masih tetap dilakukan proses pembentukan seperti itu ya sekitar 50 lah. Jadi sebenarnya yang ada di pikiran cara mengambil bagian itu yang pertama ada yang namanya Majelis Pendidikan Masal dan Minah atau yang disebut Kedasnya. Kedasnya itu adalah majelis yang mengelola terkait dengan pendidikan. Itu yang kedua ada Majelis
wakaf dan kehatamnya. Wakaf dan khatam itu adalah majelis yang mengurusi terkait dengan Muhammadiyah itu punya guru, pendidikan, masjid, kantor. Itu adalah bagian dari wakaf dan khatam untuk melakukan pendataan inventaris dan kemudian ada yang namanya majelis ekonomi. Majelis ekonomi ini adalah yang membuat sebuah gerakan ekonomi keuangan yang berkaitan dengan masyarakat lain. Cuma itu bisa masjid, bank, dan bagaimana kemudian ada majelis kadar. Majelis kadar ini tugasnya adalah kadar pun kadar terus kalau terus kemudian kantor bagaimana kemudian Muhammadiyah secara umum ideologinya seperti ini itu adalah majelis ini. Kemudian ada yang namanya lembaga amil zakat, majlis. Majlis itu adalah kegiatan terkait dengan masyarakat yang ingin menyalurkan baik itu zakat, infak dan sedekah, kemudian bisa disalurkan kepada orang-orang yang memang sesuai dengan penerimaan. Kemudian ada yang punya UMKM. Sebetulnya kalau disambung UMKM itu hampir serupa dengan majelis ekonomi. Kemudian ada yang namanya majelis publik dan politik. Kalau publik itu kaitannya dengan publik kaitannya dengan ilmu yang kaitannya dengan khusus. Jadi gini, yang namanya Muhammadiyah itu pasti amal usahanya itu ada yang amal usahanya kan? Ada amal usaha yang di bidang sosial, ada amal usaha yang bergerak di bidang ekonomi. Nah kebetulan untuk di PCM Bojo mewakili ini amal usaha yang digerakkan itu adalah pendidikan. Kita punya TK, kita punya SD, kita punya SMP, dan alhamdulillah kita lagi menunggu bikin amal usaha di bidang sosial yaitu panti asuhan. Sekarang ini ada proses untuk menunggu izin dari dinas sosial. Jadi pemahaman yang akan untuk menggunakan khususnya menjawab diri ini, saya pernah melakukan apa yang namanya khususnya di internal ya, di internal cabang Muhammadiyah di Indonesia dan juga di internal AUN. AUN itu adalah usaha Muhammadiyah. Kita membuat yang namanya koperasi. Koperasi ini diwujudkan hanya untuk di internal Muhammadiyah. Meskipun dulu, meskipun juga ada para pengurus Muhammadiyah, itu ada pengurus di sini. Dan kemudian kenapa koperasi ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi keumatan? Dan keutamaan itu adalah bagaimana dan koperasi itu dimiliki minimal bahwa terkait dengan pengembangan usaha internal orang-orang Muhammadiyah dan segala macam sudah nggak butuh pinjam misalkan ke Buntan ya bank Maroko ya internet daripada pinjam ke internet dibikinlah wadah seperti ini. Itu adalah kekuatan secara ekonomi keuangan. Terkait dengan bagaimana
kontribusi nyata bahwa Muhammadiyah untuk masyarakat. Yang pertama yang sering dilakukan oleh Muhammadiyah itu, contoh ketika Muhammadiyah itu dasarnya itu mempunyai empati, bagaimana melihat orang yang tidak mampu, kemudian ingin bersekolah tetapi tidak punya uang. Insya Allah Muhammadiyah hadir ada di sana. Kemudian orang yang memang anaknya ditinggalkan oleh orang tuanya, kemudian anaknya hanya dititipkan seorang diri kepada nenek, insya Allah Muhammadiyah hadir dengan adanya dibikin sebuah panti asuhan. Kemudian ada masyarakat yang kondisinya itu jangankan untuk bisa bersekolah, tetapi untuk mendapatkan makan saja susah. Dan insya Allah Muhammadiyah hadir di sini dengan memberikan yaitu bantuan, memberikan bantuan sembako, waktu sosial kepada masyarakat. Itu hal contoh yang sering dilakukan oleh sistem organisasi Muhammadiyah di Jepang. Sebetulnya Muhammadiyah itu adalah organisasi yang sistemnya itu sangat rapi, ya kan? Bisa diketahui yang namanya Muhammadiyah itu ada yang namanya Muhammadiyah Pusat, ada yang namanya Muhammadiyah Biaya, ada yang namanya Muhammadiyah Daerah, ada yang namanya Muhammadiyah Jepang, sampai di samping itu ada yang namanya Ngertom, ada yang namanya Asia Pusat, sampai ada yang namanya Pemuda Muhammadiyah Pusat sampai ranting naik. Berbicara sistem Muhammadiyah itu secara tata kelola itu rapi dan homogenitas. Untuk mengembangkan otonomi Muhammadiyah itu dengan itu kaitannya dengan simbol daya manusia, artinya kaitannya dengan cara pula menentukan otonomi Muhammadiyah di Bojonegoro ini. Yang pertama itu kita ini hanya ada Inisiatif Aisyah. Inisiatif Aisyah itu adalah jika kita membesar nanti di Aisyah atau namanya Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah itu cikal bakal akan menuliskan para penulis Muhammadiyah di depan. Ada yang namanya tapak suci. Tapak suci itu mungkin kalian lihat pernah diinformasikan lah, khususnya di kampus. Itu kaitan dengan mereka lah, ya kan? Dan terakhir ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini mengedukasi karena kaitannya dengan pendidikan. Kemudian ada yang IPM, Pelajar Muhammadiyah, memberikan edukasi. Ini loh proses berorganisasi di kalangan usia yang membuktikan ya seperti itu. Jadi ada pengembangan Naisatul Aisyah, kemudian Muhammadiyah, tapak suci, dan juga nah, di Muhammadiyah itu dakwahnya itu tidak hanya dalam konteks memberikan pengajian di masjid, ya kan? Muhammadiyah itu ada yang namanya dakwah komunitas. Dakwah komunitas itu kita bisa memasuki ke komunitas-komunitas yang banyak sekali. Contoh bahwa di sini itu ada yang namanya komunitas boys, sepedaan.
kita ini rutin ketika melakukan pengkajian di dakwah komunitas melalui komunitas nulis itu tiap hari Sabtu malam ini dengan jumlah orang 15 bulan itu kita rutin itu kan rutin kajian 15 orang segala macam. Setelah itu pindah lagi di rumah sidang, pindah lagi di rumah sidang. Nah itulah yang dilakukan oleh bagaimana ketika dakwah kepada masyarakat tidak hanya kaku dakwah melakukan gerakan masjid untuk komunitas kita melakukan gerakan dakwah awam ke pendidikan, ya kan? Pendidikan ini sarana loh gerakan dakwah. Dimana yang tadinya si anak bisa membaca Al-Quran yang tadi Bapak sebutkan dan lain awal. Teologi Al-Maun ini menjadi salah satu yang paling selalu dilakukan oleh kadar-kadar mu'min. Sebetulnya teologi Al-Maun ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita jangan sampai memberikan harapan kepada masyarakat atau orang yang tidak mampu, orang yang dalam tanda kutip itu tidak memahami agama secara utuh, kemudian memberikan pengertian, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Kiranya masyarakat memang membutuhkan yang sifatnya itu kaitannya sosial, ekonomi, pendidikan. Insya Allah itu yang menjadi salah satu gerakan yang dilakukan oleh para kader-kader Muhammad. Jadi teologi Al-Maun itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan khususnya oleh kader-kader Muhammadiyah, karena itulah yang dilakukan oleh kader Muhammadiyah itu untuk menjaga empati untuk melihat kondisi masyarakat. Jadi kalau secara grafik, secara kebetulan, kalau melihat kondisi pendidikan, alhamdulillah yang paling kita ini hanya 5 rombongan rombongannya setelah menjadi 21 rombongan. Kemudian dari sisi sosial yang tadinya kita ini adalah aduan masyarakat, Pak cucu saya di Panti kemudian saat dari bawah panti kejiwasraya. Alhamdulillah sekarang ini kita akan punya panti sini. Kan sisi kami ini di kelas pasien lingkungan itu bagaimana menemukan dan mengembangkan dari sisi siar dakwah. Kalau yang namanya lowongan atau kadar yang di tempat di Muhammadiyah, baik itu ketika pelajarnya atau didikannya, kemudian mahasiswanya aktifnya, kemudian aktif di familia dan sebagainya, ada semacam nilai rasanya itu berbeda dengan orang yang memang baru masuk, karena orang yang di kadar itu memahami bahwa Muhammadiyah itu posisinya itu tidak mencari kehidupan di Muhammadiyah, tetapi memberikan kontribusi untuk yang produktif. Di cabang Bojong Loa Kidul ini bisa dilihat dari periode Tukulot yang tadinya periode ini bangunan sekolah, bangunan masjid hanya misalkan sekian petak, kemudian lanjut periode lain dengan lagi di sekian petak, periode lainnya menambah
Jadi disitulah tuh ya, mana yang memberikan kontribusi nyata kepada bahaya, mana yang memang kondisinya itu hanya menikmati dari wawan ini. Bisa dilihatnya seperti kontribusinya mana ada sisi karena di Muhammadiyah itu ada tradisi tembus kalau udah kawin. Jadi bagaimana perkembangan lima tahunan yang lainnya dan si sana saat dan sedang jadi Indonesia kabar sedang menetap untuk pengajuan Muhammadiyah mungkin memberikan kontribusi kepada masyarakat sampai kehidupan yang ada di Bojong.